Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, baiklah bahwa beberapa penegasan sabda Tuhan dalam bacaan pertama, kedua, dan Injil hari ini. Beberapa penegasan-penegasan itu dalam bacaan pertama, kitab Yosua melukiskan kisah sejarah panjang menuju tanah perjanjian, dan kini mereka tinggal di tanah terjanji. Hidup normal telah dimulai dan mereka mengalami hidup baru. Sebelum lebih jauh menjalani hidup di tanah yang baru, mereka merayakan Paskah di tanah itu. Setelah perayaan Paskah itu, mereka hidup tidak dari mana lagi, tetapi dari hasil negeri itu. Sedangkan dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa manusia berdosa akan mengalami kebinasaan. Namun Allah telah mengutus putranya terkasih untuk menebusnya. Ia tidak menghitungkan seluruh pelanggaran-pelanggaran manusia. Untuk itu setiap pendosa semestinya mau memberi dirinya untuk didamaikan Allah. Orang harus melakukan penyesalan dan pertobatan yang sejati. Dengan tobat itu orang berdosa membuka diri untuk menerima pengampunan Bapa. Penginjil Lukas dalam ilustrasi anak yang meminta warisannya, kemudian ia berfoya-foya, dan setelah menderita kembali, ia kembali memohon belas kasihan bapaknya. Telah melukiskan sifat pengampunan Allah yang luar biasa. Prakarsa pengampunan datang dari Bapa. Sebelum pendosa itu sempat mengakui dosanya, belas kasih Bapa telah menantikan dan menjemputnya. Pengampunan itu mengembalikan status pendosa sebagai anak yang tercinta, melebihi harapan pendosa yang hanya menginginkan menjadi hamba. Inilah kabar sukacita bagi siapa saja yang telah jatuh dalam dosa. Namun, berita gembira ini tidak diterima oleh orang yang kelihatannya saleh. Orang-orang yang merasa saleh ini sering tidak melihat kasih Bapa yang begitu besar dan agung, namun hanya melihat jasa-jasanya yang harus mendapatkan imbalan. Orang yang beranggap diri saleh ini, yang menganggap diri benar dan suci, juga sesungguhnya berdosa karena berpandangan keliru. Kendati demikian, Bapa pun berpaling kepadanya agar mereka mengalami kedekatan dengan dirinya. Itulah lukisan kondisi kakaknya yang sedang marah-marah terhadap adiknya. Apa pesan relevansi untuk kita saat ini sesuai dengan kondisi real, kondisi hidup kita? Bahwa sesungguhnya kita bersyukur, syukuri apa yang diberikan, dan kelola harta warisan yang ada, yang telah Tuhan berikan. Kita belajar, kita mendalami sedikit dari perilaku anak bungsu ini yang menjual seluruh harta kekayaannya, kemudian ia memboroskan dengan hidup berfoya-foya.
menurut saya teladan relevan dengan kondisi sikap kita di negeri Amungsa Bumi Kamoro ini. Apa harta warisan di Keuskupan Timika ini, di bumi Amungsa, Tanah Kamoro atau Tanah Kamoro, bumi Amungsa ini, bahwa kita tahu Tuhan telah menyediakan tanah yang luas, dusun yang terbentang dari gunung-gunung ke lembah-lembah dan pesisir pantai yang indah, yang di dalamnya ada segala macam satwa, benda bernilai, tumbuh-tumbuhan, dan tanah yang subur, tidak untuk bersengketa, tidak juga untuk berfoya-foya, dan tidak untuk menghancurkan. Tetapi yang diharapkan supaya setiap orang melihatnya, memahaminya sebagai tanah perjanjian yang darinya mesti mengelola dan makan dari hasil keringat sendiri. Sikap sukacita dan syukur umat Israel pada tanah baru yang diberikan oleh Tuhan Allah itu pun mesti dihayati dalam konteks kita. Kita mesti bersukacita karena Tuhan memberikan tanah, memberikan tempat yang subur. Namun kita juga menyadari bahwa sikap kita tentang harta warisan memang berbeda-beda. Ada yang telah mengelola dengan baik, ada pula yang lelah dan sedang menggandakan, ada pula yang tidak dikelola sama sekali, dan ada juga yang lelah menghabiskannya. Saudara-saudara yang dikasihi, tentang fenomena penyalahgunaan atau penggunaan harta warisan, harta kekayaan, Keuskupan Timika telah merumuskan dalam program Tunggal Keluarga supaya selalu melala terus dalam keluarga. Dapur harus berasap supaya keluarga aman dan nyaman di rumah, daripada dia pergi mencari orang lain. Injil Lukas menulis sisa perumpamaan Yesus bagi orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus makan dengan orang-orang berdosa. Dalam pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat, tindakan Yesus ini salah karena terlibat dengan orang-orang yang najis. Paradigma keliru inilah yang mau dirubah dalam pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dan belas kasih Bapa bagi orang berdosa. Kembali ke konsep keuskupan tentang tungku api. Keluarga supaya tidak bersikap seperti anak yang menjual harta warisan dan hidup menderita. Khususnya meluruskan paradigma atau cara berpikir yang keliru dari masyarakat yang ada di tanah Amungsa dan bumi Kamoro ini tentang menilai gerakan tungku api dengan banyak penegasan yang mudah dimengerti oleh siapa saja, entah masyarakat yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Penegasan pertama misalnya, orang Papua bisa hidup tanpa uang asalkan ada tanah.
Pertanyaannya, tanah yang ada sudahkah dikelola dengan baik atau tidak? Penegasan ini menyikapi sikap tidak mau mengelola tanah, banyak menghabiskan waktu nongkrong di pasar. Kalau berjualan sesuatu seperti mama-mama tidak apa-apa, tetapi tidak menjual sesuatu, tapi hanya baku lihat. Ini luar biasa. Orang muda, anak-anak generasi yang diharapkan menjaga tanah, mengelola tanah, tetapi mereka suka di jalan-jalan dan berjalan-jalan. Bapaknya bertanya, anak, mengajak dia, kita mau ke kebun. Ini kau pegang kampak, parang, dan sekop untuk cangkul tanah. Anak bilang begini, Bapak, kalau saya pegang kampak kah, parang kah, sekop kah, sapu tangan itu bisa luka cepat. Tapi kalau saya pegang setir motor kah, mobil boleh, supaya tangan saya sehat dan mata saya segar. Ini perilaku-perilaku anak yang sulit untuk menjaga, mengurus masa depannya. Banyak orang-orang bertemu dan bercerita omong kosong berjam-jam di rumah keluarga orang lain. Kalau omong-omong yang menghidupkan tidak apa-apa. Tetapi bercerita tentang gosip dan gosip itu bisa menjadi malapetaka di keluarga. Tetapi disitulah orang suka untuk menggosipkan orang lain dan dirinya sendiri. Inilah yang disebut hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya menghabiskan waktu dari pagi sampai malam, menghabiskan tenaga yang baik, tenaga yang sehat, menghabiskan umur produktif. Dia menghabiskan seluruh hidup saat kesempatan yang baik itu, dan saat dia sakit tua dan sudah tidak ada harapan, barulah dia berpikir soal kesempatan-kesempatan yang difoya-foyakan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penegasan lain dari gerak tungku api, misalnya awas jual dusun, itu sama dengan jual anak cucu. Itu penegasan-penegasan yang mudah dimengerti dalam rumusan tungku api. Penekanannya tentu pada sikap tidak sekedar menghabiskan dan berfoya-foya dengan melepas dusun-dusun hidupnya, tetapi supaya dampak dari peluang itu demi mengubah nasib lebih baik ke depan, menyangkut tempat yang layak, ia harus mempersiapkannya. Ia harus membangun tempatnya, membangun rumahnya. Dengan peluang itu pula ia harus mendidik dan membina anaknya, mempersiapkan anaknya pada masa depan yang baik, dan ia mesti memiliki tabungan-tabungan masa sulit. Hal-hal seperti ini selagi adanya, peluang ini selagi adanya operasi emas di Freeport di atas, ini tidak abadi. Nanti ambil emas sampai habis, uang juga habis. Ya toh? Jangan pikir nanti ini abadi, tidak terbatas. Ada juga tanaman kelapa sawit, dia umur produksinya 30 tahun. Kalau dia tidak produksi, nah itu juga habis di situ. Ikan-ikan di muara,
kita tangkap, terus kita pikir masih ada ikan lagi, pergi begini sudah tidak ada, mau jual apa di pasar? Ada ikan itu ya difungsikan, dimanfaatkan untuk tungku apimu, menabung pendidikan, mempersiapkan masa depan. Keraka di lumpur, keraka juga sekarang sudah habis. Atau masyarakat Kamoro ini kuat karena makan keraka. Tapi kalau keraka itu habis, mereka jadi loyo. Apalagi sekarang ini, cari keraka sampai buaya sudah makan orang banyak. Batu dan pasir di sungai itu bisa habis pada kemudian hari, dan uang pembangunan di pemerintahan diambil dengan orang harus berpendidikan, orang harus berjuang, berusaha, manfaatkan kesempatan selagi ada di kursi yang empuk dan basah. Engkau harus menabung dan mempersiapkan masa depanmu dengan baik. Jangan berfoya-foya. Kalau berfoya-foya dan engkau tidak memperhitungkan, suatu saat engkau akan seperti anak yang hilang dan tersesat. Pertanyaannya, kalau sumber-sumber pendapatan ini sudah habis, jabatan empuk goyang, hutang melilit sebelum menabung, menyiapkan pendidikan anak dan bangun tempat yang layak, apa jadinya dan apa rasanya? Tentu pasti akan berkoar-koar, berbicara, menyesali dengan terungkap kalimat menyesal, baik engkau setelah di surga maupun di dunia ini. Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga, karena aku telah menyia-nyiakan waktu hidup ini. Aku tidak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upaan Bapa. Semoga Bapa yang baik masih bisa berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terhormat dan pakaikan kepadanya, dan kenakanlah padanya cincin pengampunan dosa. Semoga demikian. Amin.